Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi resmi dari Kemdikbudristek tentang PMM tidak wajib ya. Di sini kita katakan 6 poin surat cinta dari Kemdikbudristek tentang PMM tidak wajib untuk beberapa fitur teman-teman. Sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K, pengelolaan kinerja, kenaikan gaji dan lain-lain sebagainya. Oke teman-teman ya, kita langsung saja tutup poin terkait dengan 6 poin surat cinta dari Kemdikbudristek tentang PMM yang dikatakan beberapa fiturnya tidak wajib. Langsung saja. Oke teman-teman ya, sekarang kita sudah masuk di surat edaran tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Yang mana di sini ini adalah edaran resmi dari Kemdikbudristek ya untuk guru dan kepala sekolah perihal pelaksanaan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Di sini ada beberapa poin penting yang harus teman-teman pahami teman-teman ya terkait dengan 6 poin ya untuk surat cinta dari Kemdikbudristek ya. Bahwasanya kabar baiknya di situ yang pertama teman-teman bisa lihat di sini bahwa fitur-fitur dalam PMM seperti pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, bukti karya dan komunitas teman-teman ya, itu tidak bersifat wajib ya. Jadi bisa diikuti, bisa juga tidak sih teman-teman ya. Karena kenapa? Karena pelatihan mandiri dan beberapa fitur lainnya tujuannya itu adalah agar guru dan kepala sekolah mendapatkan nilai tambah dari PMM dalam keseharian menjalankan tugas. Jadi teman-teman tidak usah terbebani ya dengan pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, kemudian bukti karya dan komunitas, itu tidak bersifat wajib dan tentunya tidak memiliki tenggat waktu dan bukan merupakan pekerjaan administrasi tambahan bagi guru maupun kepala sekolah. Itu yang harus teman-teman pahami. Namun di sini poin kedua yang harus teman-teman pahami, ada di sini satu fitur yang wajib atau harus diselesaikan oleh guru dan kepala sekolah karena itu menyangkut dengan istilahnya SKP. Nah, di sini kita lihat PMM menyediakan fitur pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Fitur pengelolaan kinerja PMM tersebut harus digunakan oleh guru dan kepala sekolah aparatur sipil negara ASN dan tidak diharuskan bagi guru dan kepala sekolah non ASN. Jadi sudah terjawab, bagi guru honorer dan kepala sekolah yang tidak berstatus ASN tidak diharuskan mengisi pengelolaan kinerja. Tapi tidak dilarang juga teman-teman. Tapi kalau guru dan kepala sekolah yang berstatus ASN itu wajib dan harus digunakan oleh guru dan kepala sekolah untuk fitur pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Nah, di sini kita bisa simpulkan dari berbagai macam fitur dalam PMM teman-teman seperti pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, bukti karya, komunitas itu tidak bersifat wajib. Tapi ada satu fitur di PMM yang harus dikerjakan oleh guru dan kepala sekolah, yaitu fitur pengelolaan kinerja. Dan kabar baiknya ketika teman-teman sudah menyelesaikan pengelolaan kinerja di PMM, teman-teman tidak usah lagi mengisi e-kinerja yang ada di BKN teman-teman ya. Itu yang menjadi salah satu poin pentingnya. Yang mana kabar gembira lainnya teman-teman ya, bahwasanya untuk teman-teman ya, SKP periode Januari Juni 2024 dalam aplikasi PMM itu masih dibuka sampai dengan 31 Maret 2024. Jadi ketika teman-teman cek aplikasi PMM nantinya di situ itu diperpanjangnya. Jadi yang belum selesai RHK-nya di pengelolaan kinerja di PMM itu bisa kembali memasukkan RHK dan itu berakhir tanggal 31 Maret 2024 ya. Kabar baik berikutnya teman-teman ya, bahwasanya ini yang saya bilang tadi, aplikasi PMM itu sudah terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja BKN ya. Sudah
terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Artinya apa? Artinya ASN guru dan juga kepala sekolah yang sudah melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM itu tidak perlu lagi melakukan pengelolaan kinerja di aplikasi e-kinerja BKN, karena dalam PMM itu sudah terintegrasi teman-teman ya. Itu sudah terintegrasi karena data dalam PMM akan disalurkan ke aplikasi e-kinerja secara berkala. Artinya teman-teman yang selama ini repot mengerjakan e-kinerja di BKN tidak perlu lagi membuka yang namanya e-kinerja BKN. Teman-teman hanya perlu menyelesaikan pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Nah, nantinya data yang ada di PMM itu akan disalurkan teman-teman ya ke aplikasi e-kinerja BKN secara berkala. Seperti itu kira-kira. Nah, di sini baru-baru saja Kemdikbudristek ya teman-teman menginformasikan lali melalui Prof Nunuk 4 hal penting dalam surat edaran pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ya. Yang pertama adalah batas waktu menyelesaikan perencanaan kinerja guru dan kepala sekolah diperpanjang hingga 31 Maret 2024. Mari pergunakan waktu sebaik mungkin untuk menyelesaikan perencanaan kinerja. Jadi ini tentunya menjadi kabar gembira bagi yang belum menyelesaikan perencanaan kinerja atau memasukkan RHK di pengelolaan kinerja di PMM, itu diperpanjang waktunya yang awalnya tanggal 31 Januari 2024 menjadi 31 Maret 2024. Jadi tentunya mari kita pergunakan teman-teman ya waktu sebaik mungkin untuk menyelesaikan perencanaan kinerja. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang paling ditunggu-tunggu oleh guru dan kepala sekolah, ini yang poin kedua teman-teman, bahwasanya PMM itu bukan pekerjaan administrasi tambahan. Jadi bagi teman-teman yang terbebani oleh PMM itu tidak usah terbebani lagi, karena jelas di sini dikatakan di poin kedua informasi dari Prof Nunuk bahwasanya PMM itu bukan pekerjaan administrasi tambahan. Faktanya, sebahagian besar fitur di PMM tidak diwajibkan dan tanpa tenggat waktu. Ya, jadi ada beberapa atau sebahagian besar fitur di PMM itu tidak diwajibkan dan tidak ada batas waktunya. Jadi bisa kapanpun dikerjakan teman-teman. Nah, ini dia fitur pilihan yang tidak wajib. Yang pertama ada 4, pelatihan mandiri, komunitas, bukti karya, dan refleksi kompetensi. Ini adalah fitur yang terdapat di PMM yang tidak wajib. Sekali lagi saya katakan tidak wajib dan tanpa tenggat waktu. Jadi bukan tugas administrasi tambahan bagi guru dan kepala sekolah. Sedangkan ada satu fitur yang diharuskan bagi guru dan kepala sekolah, itu pun yang berstatus ASN. Namanya adalah pengelolaan kinerja. Kenapa ini diharuskan? Karena pengelolaan kinerja yang ada di PMM itu fungsinya atau manfaatnya teman-teman adalah untuk membantu pengisian SKP jadi lebih praktis dan efektif. Namun fitur ini tidak diharuskan bagi guru dan kepala sekolah non ASN. Alhamdulillah ya, tentunya ini menjadi kabar gembira terkait fitur-fitur yang ada di PMM. Ternyata sebahagian besar itu tidak diwajibkan dan tanpa tenggat waktu. Yang diwajibkan atau diharuskan cuma satu, yaitu pengelolaan kinerja Bapak Ibu ya. Oke, terjawab ya teman-teman ya bahwa PMM bukan pekerjaan administrasi tambahan. Kemudian pengisian SKP periode Januari-Juni 2024 di PMM tidak mempengaruhi pencairan TPP semester ini. Dan jadi intinya tunjangan teman-teman, tunjangan guru itu tidak terpengaruh oleh pengisian SKP periode Januari-Juni 2024 berapapun nilai SKP yang teman-teman dapatkan. Dan di sini dikatakan Bapak dan Ibu kepala sekolah tidak perlu khawatir, pemerintah daerah perlu memastikan pemberian TPP ASN guru dan kepala sekolah tepat waktu sesuai dengan lini masa yang ditetapkan.
Kemudian yang keempat, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang sudah menyelesaikan perencanaan kinerja di PMM tidak perlu lagi mengisi e-kinerja BKN karena itu sudah terintegrasi. Jadi yang selama ini mengeluhkan e-kinerja BKN, cukuplah teman-teman selesaikan pengelolaan kinerja di PMM, maka tidak perlu lagi teman-teman mengisi e-kinerja BKN. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.